Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Dian Permadi di channel Rahmat underscore Segalan yang mengkaji, mempelajari matematika, ilmu komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan melanjutkan ya materi yang kemarin eksponen. Nah, ini saya jadikan eksponen part yang terakhir ya atau pemantapan. Kenapa saya buat pemantapan seperti ini? Karena apa? Saya mendapat masukan dari peserta didik saya, "Pak, tolong dong dibahas lagi, soal-soal, di Microsoft Teams yang pernah Bapak kasih ke kita," seperti itu katanya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi, mungkin ada beberapa kalian yang sudah paham, cuman nggak ada salahnya kita bahas kembali, soal-soal yang pernah saya utarakan, seperti itu ya. Ya, eksponen, pemantapan, ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat underscore Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran matematika yang bermakna tentunya. Ya, itu ya. Oke, saya harap di dalam konten saya kali ini kalian akan lebih memahami ya. Kenapa seperti itu? Karena setelah konten pemantapan eksponen ini, kalian akan beranjak ke bentuk akar dan pangkat serta logaritma. Karena ini adalah dasar, makanya tolong dipahami sedetail mungkin ya. Karena kenapa? Karena untuk melanjutkan materi akar, pangkat, dan logaritma itu dasarnya adalah eksponen atau perpangkatan. Ya, seperti ya. Oke, ini saya rangkum dari beberapa soal yang saya kasih ke kalian. Ada 5 soal ya. Tentunya dengan tingkatan yang berjenjang seperti itu ya. Oke, coba kita lanjut. Yang pertama dulu ya. Ya, ini mudah. Jadi ada 4 pangkat sekian-sekian per 8 pangkat sekian-sekian. Nah, ini saya simbolkan dengan A, B, C, D-nya seperti itu. Jadi bisa kalian utarakan dengan apa? Dengan konsep dulu. Karena ini konsep ini yang A pangkat N ini kalian harus memahami dulu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalian tanpa ada perpangkatan seperti itu kalian nggak bakalan bisa ya. Ya, oke, ini saya coret dulu. Kira-kira nih sebelum saya buka slide-nya, gimana ya caranya gitu. Coba gimana? Ya, coba nih. Ya, saya buka dulu. Ya, oke. Nah, ini cara seperti ini. Ketika ada angka biasa atau angka eksponen, ya, ini saya pisahkan nih antara 4/8. Kenapa seperti itu? Karena untuk mempermudah gitu ya. Jika ada di belakang ini ada angka lagi, ya silakan kalian bagi-bagi saja per peran aja. 4/8 kalikan apa gitu ya. Karena 4/8 adalah saya ganti menjadi berapa? 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3/8 ini. Nah, ini konsepnya gimana? Kalau eksponen ini sama-sama gak? Kalau A di atas, A di bawah sama gak nih? Sama. Kalau yang dibagi jadi apa? Dikurang jadi A pangkat 4 min 9. B-nya gimana? Min 6, min 2. Nah, C-nya 2 min min 1. Nah, jangan lupa min ketemu min jadi apa, min kurang min jadi apa, seperti itu ya. Karena ini sudah masuk ya, jadi 4 dibagi 9, sorry 4 dikurangi 9 jadi min 5, B-nya min 6, min 2. Kamu ngutang 6, ngutang lagi 2, jadi ngutangnya tambah banyak jadi 8 gitu, atau min 8. C-nya 2 min min. Nah, ini jangan sampai lupa nih. Min jadi apa? Plus. Nah, pelajaran waktu kalian sekolah dasar maupun SMP seperti itu. Jangan sampai lupa gitu. Oke, turunkan lagi. Ini kan sama gak duanya? Sama. Kalau sama diapain? Oke, saya coret dulu ya supaya kamu paham ya. Ini saya coret dulu. Ini saya udah menggunakan pentab, jadi saya udah agak lebih bagus ya untuk menjelaskan, tidak lagi menggunakan mouse gitu ya untuk coret-coretnya. Nah, seperti ini. Ketika ada 2 pangkat kan dibagi nih, ini kan habis nih, habis jadi apa? Dikurangin. Jadi 2 kurangin 3. Ini A, B, C, D-nya turun semua. Terus 2 dikurangin 3 berapa? Min 1. Nah, kenapa nih jadi setengah? Coba. Oke, ini loh konsepnya. Jangan sampai lupa ini. Gitu. Ketika ada min, berarti hasilnya 1/, ya kan gitu ya. Misalnya 4 pangkat min 1. Nah, artinya apa nih? Artinya boleh juga 1/4 atau berapa lagi? Atau 1/2 pangkat 2. Begitu. Jangan sampai lupa ya.
2 pangkat 2 pangkat 2 gitu. Oke, sebentar. Eh, saya hapus dulu nih, 2 pangkat 2 seperti ini. Ya, gitu. Jangan sampai lupa ya. Itu adalah konsep dasar dari perpangkatan. Nah, ini A pangkat min 5. Ini minnya kan berubah jadi 1 per. Alif pangkat 5-nya turun. Terus B-nya 1 per B pangkat 8. C pangkat 3 per 1. Kenapa saya buat per 1 ini? Kenapa saya buat ini per 1? Kenapa? Karena semuanya pecahan. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja misalnya kalian cuma nulis C pangkat 3, nggak apa-apa. Cuman untuk mempermudah supaya nanti kan semua linear jadi pecahan. Jadi 1 dikali 1 kali 1 kali C pangkat 3. C pangkat 3. 2 kali A sekian, B pangkat sekian kalikan 1. Tinggal dikumpulin aja ya. Jadi 2 pangkat, 2 A pangkat 5, B pangkat 8. Jadi hasilnya C pangkat 3 per 2 per 2A pangkat 5 B pangkat 8 gitu. Masih mudah ya. Jadi nanti kalian akan ketemu dengan 1 per 8 per akar 8. Nah, itu gimana caranya? Ya, nanti akan dipermudah lagi dengan konsep-konsep yang saya berikan. Oke, saya rasa mudah ya. Gitu ya. Jangan pernah menghafal rumus tapi pahamin konsep seperti itu ya. Oke, saya hapus untuk di nomor 2. Ya, oke. Nomor 2, ya ini. Nah, yang tadi saya bilang, ada 1 per. Apa tadi ya sebelumnya, sebelum saya beranjak ke nomor 2 ini. 1 per itu berarti 4 pangkat min 1 atau 1 per 2 pangkat 2. Seperti itu ya. Oke, ini ada konsepnya nih. Nah, kenapa saya bikin kayak gini? Biar ngapain nih? Biar nanti kalian mudah ya. Artinya kalian nanti ketemu dengan konsep-konsep seperti ini. Jadi, eh, ketika ada pangkat dikurungin dipangkatin lagi. Jadi ya pangkat dipangkatin gimana? Konsepnya seperti itu ya. Oke, coba kira-kira sebelum saya buka caranya, kebayang nggak? Ya sama, berarti 1/4 itu dibagi dengan 1/32, dikumpulin dulu yang berhubungan dengan angkanya. Setelah itu ngapain? Ya setelah itu baru dikalikan seperti itu. Gitu. Paham ya? Jadi tidak ada yang tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Nah, ini saya buat itu 1/4 adalah 4 pangkat min 1. Sah-sah aja gak? Nah, ini sah-sah aja gak? 4 pangkat min 1. Ini loh, ya ini saya tanda ini. Ini 4 pangkat min 1 jadi apa? 4 pangkat min 1. Itu boleh juga kamu tulis jadi, ya kan? 2 ya, ini 2 pangkat 2 ya kan? 2 pangkat 2 diapain nih? 2 pangkat 2 dikurungin, tapi masih ada apa lagi? Masih ada pangkat 1. Jadi gimana? Jadi hasilnya 2 pangkat min 2. Ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika ada 32, gimana? Ya 32 pangkat 32 pangkat min 1 ya pasti harus gimana? Harusnya tadi gitu. Gimana? Ya 1 per apa? 1 atau 2 pangkat 30 itu gimana? Jangan lupa 2 pangkat 5. Nah, makanya kalian harus tahu pembendaraan perpangkatan itu diapain. Gitu. Ini keluar min 1 jadi berapa? Jadi 2 pangkat min 5. Nah, ini adalah modal dasar ya. Ketika kalian sudah memahami ini, nah pasti tentunya kalian akan mempermudah lagi buat perhitungan yang lain situ. Oke, coba kita lanjut ya. Kamu udah dapat nih 2 pangkat min 2, terus 2 pangkat min 5. Oke, A-nya turun. Nah, ini turun semua, ya kan? Ini saya kumpulin dulu ke bawah dulu kenapa? Supaya nanti sama-sama dikurang atau ditambah dengan yang di depan. Jadi ketika ada ini ya. Oke, coba. Ini kan sama-sama 2 gak? Duanya sama kan ya? Berarti min 2 min min 5. Oke. Jangan sampai lupa. Min 2 min 5. Ya, jangan sampai lupa ya. Kalian ngutang min 2 plus 5 jadi berapa? 3. Kalian punya utang 2 tapi uangnya 5. Tinggal berapa? Ya, tinggal 3. A-nya min 2 nih. Min 2 min 9. Jadi berapa? Oh, sorry. Ini saya agak kebalik ya. Ini hasilnya itu bukan min 2 ya, min 7 tapi min apa? Min 11. Jadi tolong diralat ini bukan 7 ya, tapi 11.
min 11 gitu. Oke, nggak apa-apa. Tadi saya salah tulis. Jadi ini pangkat 11 di sini jadi nah gitu. Nggak jadi masalah. Yang jelas perpangkatan itu jangan sampai lupa. Kalian ngutang 2, ngutang lagi 9. Jadi ngutangnya tambah banyak jadi min 11. Terus 6 min 2. Kamu ngutang 6 min 2. Min kalau temin jadi apa? Jadi plus jadi 8. C-nya ya sama kayak tadi. 2 min 1 3. Kumpulin. Nah, ini kenapa saya buat 8/1. Biar ngapain? Nah, semuanya kan pecahan ya. Kenapa pecahan? Ya, A pangkat min 11 artinya 1 per A pangkat 11. Terus B pangkat 8, B pangkat 8/1. C pangkat 3, kumpulin. 8 kali 1 kali B kali C. Jadi 8B pangkat 8, C pangkat 3 per 1 kali sekian A. Jadi A kumpulin A pangkat 11. Gitu. Ya kan ya? Oke ya, nggak apa-apa ya. Kesalahan sedikit yang jelas. Nanti kalian koreksi lagi gitu. Ketika kalian Pak, saya nggak paham Pak kemarin. Nah, ini adalah jawaban dari kemarin soal-soal yang pernah saya kasih di Microsoft Teams sebagai penugasan kalian. Oke ya. Oke, lanjut ya. Di nomor yang ketiga. Oke. Oke, yang ketiga. Nah, kalau ini gampang aja ya. Ketika ada soal-soal misalnya hasil dari sekian, ketika untuk A sama dengan B, A sama dengan sekian, B-nya 2, C-nya 1. Tinggal masukkan aja atau dengan apa? Dengan metode apa? Dengan metode apa nih? Substitusi. Nah, atau memasukkan ke dalam angka yang atau rumus yang didapat. Jadi, oke, coba kita buka dulu. Eh, Gimana hasilnya? Masukin aja ya. Oke, 5 pangkat 3. Oke, jadi berapa? Masukin sini. Terus B-nya berapa? 2. 2 pangkat min 2. 1 pangkat 6 per ABC. 5 kali 2 kali 1. 5 pangkat 3 berapa? 5 kali 5. 5 pangkat 2 kan 25. 25 kali 2, 125. 2 pangkat min 2. Jangan lupa. 1 per 4. Terus 1 pangkat 6. Nah ini. 1 dipangkatin berapapun. Misalnya kecuali 1 pangkat 0 ya. Jadi 1 pangkat misalnya 1 pangkat 6 atau 1 pangkat sejuta. Hasilnya selalu 1 per 2 kali 5 kali 1 ya 10 gitu. Ini pecahan biasa. Kalikan dulu ke sini. Kalau saya kalikan ini saya kalikan ke sini ya, boleh. 2 kali 1 kali 25 per 1. Nah, 125 per 4 per 10. Kenapa 1 nggak ada? Ya kalikan 1 gitu. Ini kan pembagian biasa. Nah, jangan sampai lupa. Kalau dibagi ya, kalau dibagi apanya? Dibalik jadinya 10/1 jadi 1 per 10. Kalau ini bisa dicoret silakan, kalau nggak bisa dikalikan aja. 125 kalikan ini ya 125 per 4 kali 10 40. Ini saya bagi nih. Ya, ini saya bagi berapa? Biar enak. Ini saya bagi 5, ini saya bagi 5 gitu ya. Gimana? Ya udah tinggal masukin aja. 125 bagi 5, 25. 40 dibagi 5, 8. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau bisa lagi untuk soal yang lain ya silakan disederhanakan sampai dengan batas maksimum atau batas akhir disederhanakan seperti apa. Jangan sampai lupa ya. Kalau menyederhanakan pecahan atas harus sama dibagi, ini harus sama dibagi. Kalau atas bagi 2, bawah harus bagi 2 supaya adil seperti itu ya. Ini mudah sekali ya. Tinggal apa? Metodenya ini lihat. Metode substitusi seperti itu ya. Oke, coba kita lanjut. Di nomor berapa nih? Yang keempat nih. Ya, ini soal ini saya koreksi di beberapa latihan kalian di MT atau Microsoft Teams itu ada beberapa yang salah. Kenapa tidak beberapa yang salah? Kenapa? Ini ada perpangkatan, ada 1 per dipangkatin lagi negatif. Nah, ini masalahnya. Ya kan gitu. Gimana caranya? Ya, gini ya. Oke, buka dulu. 125 adalah gimana? 125 adalah apa? 125 itu adalah apa? Adalah 5 pangkat berapa nih? Oke, saya coret dulu ya. Ya, 5 pangkat 3. Jangan sampai lupa. Dipangkatin lagi. Dia masih punya pangkat luar gak? Masih punya. Terus, 1/4. Yang tadi kita bahas. 2 pangkat. Min 2 taruh sini. Begitu. 16. Udah jelas 2 pangkat 4. Kamu sudah harus memahami ya. Atau luar kepala ya. 2 pangkat 4. 16. 32. 64. Berapa lagi? 128. Itu harus intinya harus sebisa mungkin luar kepala. Kenapa? Untuk mempercepat perhitungan gitu. Oke, karena mereka masih punya
masing-masing pangkat yang di atas, maka keluarin dulu. Ingat, ini konsep ini yang saya masukin ya. Apa nih? Ini konsepnya. Ketika ada pangkat yang eksponen, kurungin, dipangkatin lagi, berarti harus diapain? Dikalikan, berarti 3 kali setengah, 3 kali sepertiga, ini coret aja kalau bisa, berarti berapa? 1, karena 3 kali 1 kan 3 bagi 3 kan 1. Terus min kali min apa? Plus 2 kali setengah, 1. Ini ya Pak, bisa coret nggak? Bisa, sebenarnya ini ya, cara lain sebenarnya kalau nggak bisa coret, 4 kali 3 kan 12. 12 dibagi 4 kan 3. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 8. Seperti itu ya. Ini saya langsung ya. Kenapa? Ini asalnya dari mana nih angka 8? Asalnya dari sini. Asalnya dari berapa? Asalnya dari 2 pangkat. Sorry, saya perbagus dulu ya. Dari berapa? Dari 2 pangkat 3. Ya, jangan sampai lupa. 2 pangkat 3. Karena kenapa? Itu adalah hasil dari 2 pangkat 4 dikurungin lagi dikalikan dengan 3/4 gitu. Ya. Oke, coba 5 pangkat 1 berapa? 5. Terus 2 pangkat 1 2, 8 turunin. Jadi 5 dikurangin 2, 3. 3 tambah 8, 11 gitu. Jangan sampai lupa ya. Ini adalah hasil dari kalian gitu. Ada kemarin yang saya lihat pengerjaannya kok hasilnya kok koma-koma. Nah, itu gimana? Apakah kalian nggak paham atau gimana gitu? Ini cara seperti itu ya. Jadi pahami dulu konsep atau sifatnya baru memahami yang lain gitu. Ya, saya rasa mudah ya. Ya, coba kita lanjut di nomor 5 berikutnya. Ya. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana kalau misalnya salah satu eksponen itu tidak bisa sama Pak atau tidak bisa disamakan? Ini contohnya gini ya, contohnya M dengan N. Apakah sama? Enggak sama. Karena gini ya, ada ketentuan ya. Karena bilangan pokok tidak sama dan tidak bisa disamakan, maka nilai yang memenuhinya adalah kedua ruasnya harus sama dengan 1. Atau dengan demikian pangkat kedua ruas harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 1? Karena 1 pangkat 0 kan gitu. Paham ya? Jadi ini ketika ada 8 buka dulu. Nah, nih. Lihat nih, saya coret dulu nih. Ya, ini 8. Kamu buka dulu jadi 2 pangkat 3. Itu keluar ya. Masih punya pangkat nggak? Masih punya pangkat. Jadi 3 pangkat M. Ini lagi apa? Berikutnya ya 9. 9 jadi apa? Ini ya, saya cocok lagi nih, saya jadikan warna yang berbeda. Ini 9. 9. Oke, saya bagusin dulu biar rapi ya. Ini 9 jadi berapa? Jadi 3 pangkat 2. Dia masih punya pangkat luar gak? Masih punya. Jadi 4 plus 2N gitu. Nih, pangkat dan pangkat diapain? Dikalikan masing-masing. Ini keluarin gitu. Ya kan? Coba warnanya saya seragamkan dengan masing-masing eksponen ya. 3 pangkat sekian, ini 3 pangkat M gitu. Jadi 3 pangkat 3 27, 3 pangkat min M min 3M gitu. Untuk yang Yang 9 berarti 2 pangkat 2 kali 4 8, 2 kali 2N 4N taruh sini begitu. Nah, udah berhasil belum? Belum ya, karena ini 2 dengan 3 ini sama gak? Ini 2 dengan 3 sama gak? Gak sama. Ini apa ketentuannya? Dengan demikian pangkat kedua ruas harus sama dengan 0. Jadi gimana? Ini. Jadinya begini. Kalian apa? Kalian harus jadikan ini semua jadi 0. Nah, kemana jadinya alurnya? Alurnya ke persamaan biasa, linier ya. Jadi kita nyari M-nya saja secara standar ya. Ini yang untuk perpangkatan, 2-nya hilang, jadi tinggal ambil pangkatnya saja taruh sini supaya jadi 0 gitu. Begitupun pula dengan 3 pangkat 8 plus 4 ini nih, jadi nanti ketemunya tinggal ini. Nah, oke, kita kerjain dulu one by one ya. Oke, min 3M. Ini jangan sampai lupa. Konsep apa? Konsep pindah ruas. Ya, gitu. Saya buka min 3M ini tetap. Min 27-nya pindah ruas jadi min. Min bagi min jadi apa di sini? Habis. Jadi habis di sini 27 dibagi 3. Oke, ini sorry saya jadikan ralat ya. 27 dibagi 3 berapa? Ini 9. Gitu ya, jangan sampai lupa ya. Gak apa-apa ya. Jadi ada beberapa koreksi nih. Ya, oke ya, namanya sudah malam ya. Jadi nggak masalah ya. Ini kamu ganti jadi angkanya 9 gitu. Terus untuk 8 plus N 4N-nya tetap min 8 jadi min 8 jadi habis. Jadi min 8
bagi 4, min 2 ini benar. Jadi nilainya untuk M sama dengan berapa? Ya, saya jadikan kesimpulan ya. M-nya berapa? Untuk M-nya itu sama dengan berapa? 9, dan untuk N sama dengan min 2. Ini adalah hasilnya ya. Hasil dari yang tadi kita kerjakan seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan dulu. Jadi ini soal yang saya lempar ke kalian yang paling sulit ya. Sebenarnya ada contoh ini di apa? Di konten saya eksponen yang pertama. Cuma kalau kalian mempelajari pasti kamu paham gitu ya. Oke, saya clearkan ya. Ya, untuk perjumpaan kali ini saya cukupkan saja. Saya harap kalian eksponen pematapan ini sudah memahami betul ya. Kenapa? Karena di minggu depan itu akan ada konten-konten tentang akar pangkat serta algoritma. Itu udah saya buat 1 tahun yang lalu. Silakan kalian mempelajari situ. Ya oke. Jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat_Segala untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang bermakna tentunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.